Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sampai di hari Minggu lagi. Berapa banyak dari kita yang mengatakan kasih Tuhan kita di minggu ini, boleh menekan tangan. Sekali lagi saya mulai tangan-tangan yang dikasih Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita mau setting hati kita. Kita mau berikan yang terbaik di ibadah hari ini kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan mempersembahkan semua yang kita punya di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih. Saya akan kita mulai ibadah ini. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Biar hadirat Tuhan turun atas kita hari ini. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dulu sampai hari ini kita masih ada. Semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan suara kita sembah dia. Sembah
baik Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Biar hari ini kami senangkan Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan, atas penyembahan kami Tuhan. Kami bawa hati kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nyanyikan lagu ini, katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih
hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, sebab anugerah-Mu besar dalam hidup. Terima kasih hati kami haus akan Engkau Tuhan. Kami merindukan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesus. Hatiku haus padamu, Kaulah Yesus, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesus. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesus. Lebih lagi, lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Nyatakan ini dari hati kita, katakan hatiku haus padamu Tuhan. Hatiku haus padamu, hanya Kau Tuhan memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesus. Lebih lagi, lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih
Engkaulah Raja, kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali katakan ya Roh, Engkaulah Tuhan.
kasih-kasih Tuhan yang ada di rumah ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua. Hingga kami tetap berada di tempat ini karena kasih-Mu. Karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Bapa. Bapak, kami ingin bersatu hati Tuhan, berdoa untuk bangsa kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati dan Engkau lawat bangsa kami yang besar Tuhan. Engkau lawat seluruh penduduknya ya Aba, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Engkau lawat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba. Hingga saat ini Tuhan, bersama-Mu Engkau menyertai bangsa kami, sehingga bangsa kami perlahan keluar daripada pandemi ini. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, berkati seluruh penduduknya Tuhan. Bangkitkan penduduk Indonesia Tuhan. Kau lawat bangsa kami ya Aba. Kau berkati juga Bapak Presiden kami Tuhan, wakilnya, serta seluruh jajaran pemerintahan Tuhan, dari yang tertinggi Tuhan, sampai yang terendah, bahkan sampai di wilayah RT-RT Tuhan. Kau lawat Tuhan, Engkau berikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka semua bersungguh-sungguh dalam membawa bangsa kami, melayani bangsa kami, melayani masyarakat Indonesia, bahu-membahu untuk membangun bangsa kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya kasih turun Tuhan untuk bangsa kami mengalami penyembuhan, mengalami kebangkitan, mengalami pemulihan, dan Indonesia menuju Indonesia yang damai sejahtera di bawah kendali-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Aba kota kami, kota Jakarta Tuhan. Kiranya kasih-Mu juga melingkupi, menyertai, memberkati dari wilayah utara, selatan, barat, timur, serta pusat Jakarta Tuhan. Kau lawat kota Jakarta Tuhan, menjadi kota yang dipermuliakan, kota yang seluruh penduduknya takut akan Engkau dan mengutamakan Engkau ya Aba. Oh ya Rama ya Rabba, Bapa, berkati Bapak Gubernur kami dan wakilnya Tuhan. Kiranya Engkau jamah hatinya Tuhan, Engkau pimpin Tuhan hatinya di dalam membangun kota Jakarta Tuhan. Engkau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka semua bekerja dengan hati yang tulus Tuhan, jauh daripada korupsi, kolusi ya Aba, untuk membangun kota Jakarta yang Engkau cintai ini Tuhan. Oh ya Rabba, Tuhan berkati Karet Kuningan ya Aba, lawat wilayah Karet Kuningan Tuhan. Terima kasih, Karet Kuningan sudah menjadi wilayah yang bersih dari narkoba, wilayah yang bersih dari prostitusi Tuhan, wilayah yang bersih daripada LGBT. Terima kasih Tuhan. Karet Kuningan akan menjadi wilayah yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Aba, untuk menyebut Engkau adalah Tuhan, yang berbondong-bondong Tuhan memuliakan nama-Mu. Oh ya Rabba, terima kasih ya Aba. Kami ingin berdoa juga untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Dokter Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Aba. Oh Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Berikanlah kesehatan yang penuh Tuhan. Panjangkanlah umurnya. Engkau berkati seluruh keluarganya ya Aba. Engkau berkati segala pelayanan yang Engkau percayakan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau teguhkan hatinya Tuhan, sebagai hamba-Mu yang sudah Engkau pilih menjadi messenger-Mu di Pentakosta ketiga ini Tuhan. Oh Tuhan, berilah kuasa ilahi yang daripada-Mu Tuhan. Urapi terus pelayanan hamba-Mu Tuhan, di mana-mana hamba-Mu melakukan
pelayanan Engkau yang lawat, Engkau yang sertai ya Bapa. Dan turunkanlah kasih-Mu, urapan-Mu Tuhan, untuk serta kuasa-Mu Tuhan, untuk melakukan dan melaksanakan amanat agung-Mu bersama dengan gereja-Mu ya Aba. Oh ya Rabba, berkati kearayan kami Tuhan, Bapak James Selo Pranoto dan wakilnya ya Bapak. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, Kau berikan kesehatan, perlindungan Tuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Engkau lawat seluruh gereja-gereja di bawah naungan Rayon 1A ya Tuhan. Engkau bangkitkan Tuhan, Engkau lawat gereja-gereja yang ada. Engkau bangun kembali Tuhan, mesbah-mesbahnya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bangkitkanlah Tuhan, bangkitkanlah Tuhan. Oh ya Rabba, Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami yang kami kasihi, Bapak Rio Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam membawa GBI Karet Tuhan, menuju kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berikan kesehatan, perlindungan untuk seluruh keluarganya. Berkati Bu Nancy Tuhan, berkati Jeremy Tuhan, berkati Jeresa Tuhan, pakai keluarga hamba-Mu ini lebih dahsyat dalam melayani-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, berkati segala pelayanan yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Juga berikan kekuatan, kelancaran di setiap program-program yang akan diadakan oleh GBI Karet Kuningan Tuhan. Kiranya Engkau ikut campur tangan ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran daripada GBI Karet Kuningan ya Bapa. Oh ya Bapa, kami juga serahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Pastor Esra Jingga Tuhan. Kiranya Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Oh ya Rabba, berkati kul-kul yang ada saat ini Tuhan. Bangkitkan kul-kul yang saat ini tertidur Tuhan. Bangkitkan Tuhan melalui kuasa kasih-Mu Tuhan. Agar kami bangkit Tuhan. Agar kami bersatu hati kembali Tuhan Yesus. Kul-kul yang ada bangkit ya Bapa. Kau memberkati kul-kul yang ada di Karet Kuningan Tuhan. Kau memberkati ketua-ketua kulnya Tuhan. Kau bangkitkan Tuhan. Kau berikan kekuatan dan semangat baru daripada Damu ya Aba. Oh ya Aba, kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang lawat dan Engkau yang urapi, Engkau sendiri datang menjamah hati mereka satu persatu, pribadi demi pribadi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus, yang bebeban Engkau berikan jalan keluar, yang berkebutuhan Engkau yang sediakan ya Aba. Terima kasih ya Aba, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bersorak lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Sorakan haleluya. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan. Mari yang siap memuji nama Tuhan boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, dia selalu sanggup menolong kita. Amin. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semuanya saya bilang ke tangannya, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Semua berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu ini dengan dahsyat, dengan lebih lagi, sama-sama katakan. For you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible for you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Katakan. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say, for you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible for you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Semuanya yang telah berdiri dengan dahsyat, sorakan. Haleluya. Katakan yang kita mulai. I'm not gonna live by what I feel. I'm gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Sama-sama yang percaya, katakan. For you, I can do anything. I can do things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible for you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Ada amin? Haleluya. Sampai tepuk tangan di atas kepala. Katakan I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe.
anything, I can do things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible for you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing I believe. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah, hallelujah. Woo! Ya, mari Bapak Ibu kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita percaya Pentakosta ketiga sedang terjadi atas gereja kita, atas setiap kita. Ya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal. 31% dari generasi X
dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan yuk. Tuhan, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah. Satu lagi kesempatan kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami.
Tuhan, kami haus dan lapar, kami rindu akan hadirat-Mu. Biarlah tempat di mana kami beribadah boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Bapa, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi PPA, GBI Karet. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, umat Tuhan. Saya percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Nah, pada minggu ini, mari yuk kita buka firman Tuhan bersama-sama dari kitab 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu dari istri-istri para nabi mengadukan hal ini kepada Elisa sambil berseru, "Hambaku, suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua anak-anakku untuk menjadi budaknya." Nah, mari dengar pada kitab 2 Raja-Raja ini menggambarkan situasi yang kurang lebih sama yang kita alami memasuki tahun kedua di pandemi ini. Dengar betapa kehidupan yang sulit, ya. Lalu Alkitab mengatakan ada seorang istri dari seorang nabi yang melayani dan takut akan Tuhan. Tetapi mereka punya masalah. Masalahnya adalah sang suami sudah meninggal, ya. Berapa banyak di antara kita dalam tahun kedua ini, dalam tanda kutip, kita mulai kehilangan pengharapan. Kita mulai kehilangan baik pekerjaan, iman, pengharapan, ya. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Sebab iblis adalah pencuri. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan." Iblis berusaha mencuri iman setiap kita. Iblis akan bilang begini, buat apa ibadah? Buat apa baca Alkitab? Iblis bilang kepada anak-anak muda, buat apa hidup kudus? Toh keadaan sulit ini, COVID kena juga, PHK kena juga, krisis ekonomi kena juga. Mana Tuhan? Ya, iblis berusaha mencuri iman kita. Karena kalau iblis berhasil mencuri iman kita, maka tindakan selanjutnya ia akan bunuh. Maka kalau sudah sampai terbunuh, maka akan ada action. Kita mulai berhenti beribadah. Tubuh ini mulai enggan. Tubuh ini mulai nggak mau lagi mencari Tuhan. Buat apa saya ikut menara doa? Buat apa saya beribadah? Buat apa saya melayani? Toh keadaannya tidak mudah. Ya, ketika tubuh ini mulai terbunuh, ya, tanpa sadar kita mulai berpikir kepada kehidupan yang lama. Ya, kita mulai mencari jalan keluar di luar jalan-jalan Tuhan. Anak-anak muda mungkin mulai kembali ke kebiasaan buruknya, ya, nonton yang nggak bener, ketidakkudusan, ya, kemudian usaha dagang dengan cara-cara yang tidak sesuai firman, ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Goal akhirnya adalah binasa. Apa itu binasa? Binasa berbicara tentang pindah dari surga ke neraka. Itu goalnya iblis. Kenapa iblis berusaha mencuri? Karena firman Tuhan yang lain berkata demikian. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Dengar GBI Karet, engkau itu adalah kunci keselamatan bagi keluargamu. Dan iblis ngerti itu. Ya, lewat pertobatanmu, lewat imanmu, lewat pelayananmu, maka seluruh keluargamu akan mengenal Tuhan Yesus. Seluruh keluargamu akan diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Itu sebabnya iblis berusaha untuk mencuri. Ia berusaha mencuri
supaya kita terbunuh. Ketika generasi muda matanya mulai tercuri, mata yang harusnya dijaga, mata yang harusnya untuk melihat Tuhan, ketika mulai melihat gambar-gambar yang nggak benar, mulai nonton video-video yang nggak benar, maka apa yang terjadi? Iblis akan bunuh tubuh ini yang mulai terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, terikat onani, masturbasi, ya, tubuh ini mulai terikat cara-cara dunia, nggak bisa bebas dari judi, minuman keras, dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi, goal akhirnya adalah binasa. Ya, kenapa? Karena kalau iblis berhasil mencuri iman kita, maka dalam tanda kutip keselamatan keluarga kita dapat dihalangi. Tetapi Tuhan bilang begini, tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup. Katakan amin. GBI Karet, engkau akan hidup. Ya, imanmu akan hidup, pekerjaanmu akan hidup, akademismu akan hidup. Dengar baik-baik, kalau orang tua punya uang lalu engkau bisa kuliah, itu normal. Tetapi pada masa-masa yang sulit ini, jika engkau bisa kuliah, itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Dengar generasi muda, engkau pasti kuliah, bukan karena papa mama punya uang, tetapi karena Tuhan yang berkata, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Firman Tuhan yang akan menjamin kehidupanmu. Ya, Tuhan bilang, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Nah, mungkin beberapa di antara kita sulit untuk mengerti, menikmati apa arti kelimpahan. Ya, demikian juga janda ini. Ya, ayat yang tadi kita baca di kitab Raja-Raja 4, ya, dikatakan begini. Suaminya, seorang nabi yang takut akan Tuhan, melayani Tuhan, sudah meninggal. Lalu meninggalkan hutang yang demikian besar sehingga penagih hutang datang dan akan mengambil kedua anaknya menjadi budak. Nah, dengar, pekerjaan iblis adalah seorang pencuri. Iblis selalu berusaha mencuri. Kalau papanya pelayanan, kalau bisa istrinya jangan, mamanya jangan. Ya, kalau papa mama pelayanan, kalau bisa anaknya enggak. Bisa dilihat enggak? Penagih hutang, ini ada dalam satu kondisi, penagih hutang ingin mengambil kedua anak itu sebagai budak. Betapa iblis ingin mencuri anak-anak kita. Iblis gak mau anak-anak tetap ibadah sekolah minggu, JC, youth. Iblis gak mau anak-anak kita tetap melayani Tuhan. Iblis berusaha mencuri. So mari GBI Karet ataupun semua sahabat-sahabat online yang menyaksikan ibadah online ini, perhatikan para orang tua, perhatikan anak-anakmu, perhatikan anak-anakmu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, perhatikan anak-anak kita, karena iblis adalah pencuri. Ia berusaha mencuri generasi berikutnya. Kebayang anak-anak ini yang dalam kitab Raja-Raja ini, kalau sampai ditangkap, dijadikan budak, percayalah anak-anak ini mulai kehilangan iman. Mana Tuhan yang disembah sama papa? Buktinya sekarang saya jadi budak. Iblis ingin anak-anak kita menjadi budak game, budak pornografi, budak sosial media. Padahal Tuhan bilang gini, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan datang untuk memerdekakan, tetapi iblis datang ingin memperhamba kita semua. Ya, tetapi syukur kepada Tuhan, janda ini datang kepada Nabi Elisa. Nah, dengar, dalam keadaan yang sulit, jangan bosan datang ke kul. Jangan bosan datang ke sahabat rohanimu. Jangan bosan datang ke gembalamu. Ya, jangan bosan. Justru pada masa-masa yang sulit ini, engkau harus nempel dengan pemimpin rohanimu. Engkau harus nempel dengan bapak rohanimu. Ya, kalau perlu, ya, kalau di sini ada generasi muda dengar, engkau harus nempel erat dengan mereka yang memiliki hidup. Ya, dalam apa arti kehidupan? Hidup bukan cuma berbicara soal uang, tetapi bicara soal hadirat Tuhan,
bicara soal mereka yang memiliki pengurapan, mereka yang menjalankan perintah Tuhan. Engkau harus nempel supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Nah, janda ini datang kepada Nabi Elisa. Dia punya masalah. Dia terlilit utang, anak-anaknya akan menjadi budak. Dan ia datang ke tempat yang benar. Lalu apa kata Nabi Elisa di ayat yang kedua? Di 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kamu punya di rumah. Perhatikan ini baik-baik. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, dengar, pada masalah itu, lalu Elisa bilang begini, apa yang kamu punya di rumah? Janda ini mungkin, ini kalau bahasa Jakarta gitu ya, TV udah diambil, ranjang udah diambil, lemari, kulkas, semua udah diambil. Cuman sisa satu buli-buli minyak. Ya. Nah, dengar, apa arti dari firman ini? Seringkali dalam pergumulan kita, dalam kesulitan kita, kita berpikir bahwa jalan keluarnya ada di luar sana. Tetapi mari lihat saya baik-baik, umat Tuhan, seringkali Tuhan memakai apa yang kita punya, bukan apa yang kita harapkan kita punya. Betapa kadang kita bilang begini, andai dulu saya kuliah, andai dulu saya kerja di tempat ini, andai saya dulu tidak pacaran sama dia, andai, wah kita berandai-andai. Padahal hidup sudah dijalanin. Oh, rabasyanda karabala. Andai saya punya uang, andai dulu rumah nggak dijual, andai dulu warisan saya dapat. Oh, rabasyanda. Kita sering berandai-andai, kita menginginkan apa yang kita tidak punya. Tetapi apa kata Elisa? Elisa bilang begini, apa yang ada di dalam rumahmu? Oh, rabasyanda. Saya rasain hadirat Tuhan kuat banget. Umat Tuhan, saat ini yang engkau sedang beribadah online ini, mari yuk buka hatimu, mulai diskusi dengan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan menunjukkan apa yang engkau punya. Tuhan akan melakukan pelipat gandaan dari apa yang kita punya, bukan apa yang kita harapkan kita punya. Kita bilang gini, andai saya punya mobil, saya bisa narik online. Andai saya punya motor, andai. Tetapi Tuhan nggak bekerja demikian. Oh, rabasyada. Itu sebabnya betapa banyak anak-anak Tuhan, umat Tuhan terjebak hutang. Karena kita memikirkan kalau kita punya barang ini, kita punya sesuatu ini, maka kita akan berhasil. Tapi sekali lagi mari dengar, Tuhan bekerja dari apa yang kita punya. Masih ingat peristiwa 5 roti 2 ikan? Tuhan tanya, ada makanan? Lalu seorang anak remaja, saya punya 2 ekor ikan kecil dan 5 roti kecil. Tapi apalah artinya? Masih ingat lagi janda Sarfat pada cerita Nabi Elia? Apa yang engkau punya? Segenggam tepung. Jandanya nggak bilang begini, saya ngutang dulu ke warung ya. Di warung ada jualan tepung. Enggak. Tapi jandanya bilang gini, saya cuman punya segenggam tepung. Nggak banyak. Pak Bu, segenggam. Nggak mungkin itu setengah kilo. Cuman beberapa gram. Tetapi apa kata Elia? Buatlah roti dulu, buat saya sedikit, nanti buat kamu. Dan lihatlah, tepung tidak akan pernah habis. Oh, rabasyanda karabalabala. Seringkali berkat pelipat gandaan itu terjadi dari apa yang kita punya. Lalu umat Tuhan di masa
pandemi yang belum selesai ini. Kita hampir 2 tahun ya, dari bulan Maret 2020 sampai sekarang ada di 2021. Ya, pandemi yang masih belum selesai ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Ya, tetapi mari coba tangkap apa kehendak Tuhan. Ternyata kalau kita ingat-ingat di 2019, masa sebelum Covid, kita itu sibuk melayani di luar rumah. Ya, kita bisa sabar dengan teman gereja. Kita bisa sabar dengan pemimpin rohani. Kita bisa sabar dengan jemaat. Tetapi kita tidak sabar dengan orang tua kita. Kita tidak sabar dengan pasangan kita. Kita tidak sabar, kita tidak mudah punya pengertian mengalah kepada kakak dan adik kita. Dan intinya sebelum Covid, kita banyak melayani di luar rumah. Dan rumah hanya menjadi tempat kos, tempat tidur. Berangkat pagi, pulang malam. Karena Jakarta macet. Ya, saat ini pun Jakarta udah mulai macet lagi nih ya. Anak-anak sekolah, kuliah, les, ada ekstrakurikuler. Berangkat pagi, pulang malam. Saking susahnya sampai makan malam bersama pun udah hampir mustahil. Ya, lalu seminggu sekali ke gereja bersama-sama. Itu yang terjadi. Tetapi dari 2020 kemarin, ketika Covid melanda dunia dan juga masuk ke Indonesia, kita mulai dipaksa ada di rumah. Ya, ada di rumah. Tujuannya apa? Cuman satu. Tuhan ingin kita melayani keluarga kita. Bagaimana 2019, 2018, 2017, 2016 mundur terus. Kita banyak melayani di luar, tapi kita nggak melayani di keluarga kita. Padahal Tuhan bilang begini, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Saya ingin menceritakan pengalaman yang tidak enak dari seorang leader anak muda di gereja kita. Ketika bulan Juni-Juli kemarin, masa yang begitu horor untuk Indonesia, ya, di mana tingkat pemaparan yang begitu tinggi dan rumah sakit yang kewalahan, ya. Lalu karena 2020 ada PSBB 1-2 yang tidak berkesudahan sampai Desember. Lalu masuk ke 2021, PSBB berganti menjadi PPKM. PPKM-nya juga masih estafet. Lalu ketika bulan Juni kemarin, apa yang terjadi? Karena kelamaan di rumah, akhirnya ribut dengan orang tua. Ya, salah satu leader kelamaan di rumah. Oh, kalau dulu jarang berantem. Kenapa? Karena kan pulang cuma buat tidur. Ya, jarang konflik. Ya, buru-buru harus kantor, buru-buru harus kerja, buru-buru harus kuliah. Itu sebabnya nggak sempat ribut. Tetapi karena kita PSBB, ya, nggak boleh kemana-mana, di rumah terus. Work from home, study from home. Ya, karena di rumah terus, gesekan mulai terjadi. Lalu apa yang terjadi? Ribut besar. Dan ketika terjadi pertengkaran yang cukup luar biasa, dan ternyata keluarga ini terkena klaster keluarga. Sekeluarga, papa, mama, anak-anak, semua yang ada di rumah kena COVID. Lalu apa yang terjadi ketika mulai terkena COVID? Orang tua tidak kuat. Orang tua drop, menyebabkan harus isolasi di rumah sakit. Ya, harus dibawa ke rumah sakit. Anak-anak masih kuat. Anak-anak bisa isolasi mandiri. Ya. Lalu apa yang terjadi ketika dirawat setelah berapa hari di rumah sakit? Sang papa akhirnya dipanggil Tuhan. Ya. Karena umur dan karena serangan itu begitu luar biasanya, akhirnya sang papa meninggal. Nah, dengar leader anak muda ini, dia telepon saya,
dia nangis, dia cerita. Dan saya sejujurnya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bingung harus berkata apa. Saat dia telepon, dia bilang begini, "Kak, waktu kita ribut besar, lalu papa kita sekeluarga kena COVID, papa harus isolasi di rumah sakit dan tidak pegang handphone, ya, karena papanya semenjak dibawa ke rumah sakit sempat tidak sadar sampai dipanggil Tuhan, dan anak tidak sempat nggak bisa telepon. Lalu ketika sang papa meninggal, dia merasa bersalah sekali. Dia ingin ikut ke penguburannya, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena kondisi dia sendiri pun dalam keadaan positif. Waktu dia telepon, dia bilang gini, "Kak," satu dengan berderai air mata, dia bilang gini, "Saya nggak sempat minta maaf sama papa. Saya nggak sempat berdamai sama papa." Dengar, waktu dia cerita seperti itu, saya ingat Petrus. GBI Karet, sahabat-sahabat online masih ingat Petrus ya? Petrus sangat sayang sama Tuhan Yesus. Ia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan dia berkata, "Nyawaku pun akan kuberikan kepadamu." Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Petrus nyangkal Tuhan 3 kali. Ternyata Petrus tidak menemani Tuhan di Via Dolorosa. Petrus tidak ada ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu sebabnya ketika Petrus dengar Tuhan Yesus dikuburkan, ada perasaan bersalah, ada perasaan yang tidak enak, yaitu Petrus belum sempat say sorry sama Tuhan. Itu sebabnya di Yohanes 21 ditulis begitu indah. Petrus bilang, "Aku mau nangkap ikan." Padahal Tuhan Yesus sudah bilang begini, "Petrus, kamu kujadikan penjala manusia." Tapi hari itu Petrus mau kembali ke kehidupan lama. "Aku mau nangkap ikan." Lalu murid-murid ikut berenam. Setengah dari murid Tuhan Yesus kembali nangkap ikan. Tapi mari umat Tuhan perhatikan saya baik-baik. Ketika mereka menangkap ikan, apa yang terjadi? Semalam-malaman mereka nangkap ikan, nggak dapat. Biasanya orang yang berbuat salah itu tidak diberkati. Tetapi mari dengar umat Tuhan, tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, Tuhan kita tidak hitung-hitungan. Tuhan kita adalah Papa yang baik banget. Ya, di tengah semalam-malaman nggak dapat ikan, Tuhan Yesus di tepi pantai bilang gini, "Anak-anak, ada lauk nggak?" Nggak ada. "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Begitu mereka nebar jala, dapat ikan yang banyak. Yohanes teriak, "Itu guru!" Apa yang Petrus lakukan? Petrus tidak pakai baju. Ya namanya nelayan ya, nggak mungkin nangkap ikan pakai jas atau pakai batik. Panas. Dia tidak pakai baju. Ketika dia dengar itu Tuhan, dia pakai baju. Lalu dia lompat. Petrus tidak pusingin ikannya. Yohanes dan murid-murid yang lain masih nangkepin ikan, masih naikin ikan. Oh, sayang nih ikannya nih. Tapi Petrus ngejar Tuhan. Waktu dia berenang, saya percaya di dalam hatinya dia deg-degan banget. Bener nggak ya itu Tuhan? Kalau bener Tuhan, Tuhan marah nggak sama saya? Oh Rabasya, mari para orang tua. Kadang anak-anak waktu buat salah, mereka ngalamin yang seperti Petrus alamin. Ada perasaan takut, apakah papa mama masih mau mengampuni? Tetapi syukur kepada Tuhan. Ketika nyampai, Tuhan tanya Petrus, "Pet, udah makan belum?" "Belum." "Yuk kita makan." Tuhan gak bilang begini, "Petrus, kamu udah nyangkal aku kan? Kamu berbuat salah kan?" Enggak. Dia adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biar hadirat Tuhan memenuhi para pengerja dan jemaat, seluruh umat Tuhan. Cuman dalam hadirat Tuhan kita kuat. Cuman dalam hadirat Tuhan kita waras. Katakan amin. Oh Rabasyantaka Rabalabala. So, saya ingat cerita
dari salah satu leader itu, bagaimana ia menyesali. Dia bilang begini, andai saya ngalah sama papa, andai saya tidak terbawa emosi. Oleh sebab itu umat Tuhan, keluarga demi keluarga, biarlah pada masa pandemi ini, pada masa yang sulit ini, kita tetap unity. Katakan amin. Suami istri tetap bergandengan tangan, tetap tinggal di dalam kasih mesra. Anak-anak sabar terhadap orang tuamu. Ya, biarlah ada kasih, biarlah hadirat Tuhan selalu ada di rumah. Amin. Kenapa? Karena di rumah mula sumber pelipat gandaan itu. Di rumah mula sumber mujizat itu. Banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia, Google, Harley Davidson, Mattel, ya, Mattel ini yang buat Hot Wheels, Barbie, ya, mainan-mainan yang sangat terkenal, ya, IBM, mereka memulai semua usaha itu dari rumah. Nggak punya cukup uang untuk sewa kantor, ya, Harley Davidson, motor yang terkenal, memulainya juga dari rumah. Ya, handphone terkenal, merek Apple, mereka mulai merancangnya pun di dalam rumah. So, mari dengar baik-baik, Tuhan ingin kita di rumah karena Tuhan mau memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi di rumah harus ada damai sejahtera, harus ada sukacita. Itu sebabnya hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Setiap anggota keluarga sebisa mungkin terus masuk menara doa. Jangan tinggalin call, supaya kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya satu orang masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan akan meradiasi seluruh anggota keluarga. Mari yuk kita mau segera akhiri. Lalu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Lalu berkatalah Elisa, pergi minta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kita tahu cerita ini, ya, kita tahu cerita ini bahwa tetangga-tetangga juga tahu ini janda miskin, suaminya sudah meninggal, punya 2 orang anak, ya, tetangga-tetangga udah tahu janda ini hidup dari ngutang, pinjam sana pinjam sini. Ya, kenapa? Karena suaminya udah nggak ada, dia mungkin juga nggak bisa bekerja, ya, untuk makan ya minjem, bayarnya belum dan sebagainya. Tetangga-tetangganya udah tahu. Tapi hari itu Nabi Elisa bilang gini ke tetangga kamu, pinjem banyak wadah, ya, mungkin gentong, centong, ember, pinjam yang banyak, jangan terlalu sedikit. Dan saya yakin dan percaya begini, belum tentu semua tetangga itu kenal Tuhan, belum tentu pengikut Tuhan, tetapi ketika Tuhan mau mengadakan multiplikasi, Tuhan ingin menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Tuhan ingin perbuatan yang hebat, pertolongan Tuhan disaksikan kepada banyak orang. Kebayang hari itu tetangga-tetangga heboh, mau ngapain? Ya, ibu pinjam ember, pinjam dirigennya, bu pinjam torennya, apa yang ada pinjam. Ya udah, ini bawa deh. Mau buat apa? Ya, lalu kebayang ketika sampai di rumah, janda itu cuma punya 1 buli-buli minyak. Ya, mungkin sambil nangis, dia bilang dalam hati, dia bilang gini, ini cc dengan ember nggak seimbang. Ember berliter-liter, ini cuma berapa cc. Tapi karena perkataan Pak Nabi, tuangkan itu. Oh, Rabasya, saya percaya ya, mungkin sambil nangis, ya, sambil bahasa roh. Oh, Rabasya, tiba-tiba anaknya, ma, berhenti, penuh, geser dulu, penuh, digeser, isi lagi. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat, setelah semua wadah dipenuhi dengan minyak,
berhentilah minyak itu. Dengar, janda ini datang kepada orang yang tepat, hamba Tuhan. Jangan tinggalkan pemimpin rohani, bapak rohani, kakak-kakak rohani. Ya, tempelin mereka. Kalau mereka kasih instruksi, mereka kasih petunjuk dari Tuhan, lakukan. Dan mujizat itu melipat gandaan Tuhan kerjakan dari apa yang kita punya. Oh rabasyanta karabalabala. Sebentar nanti kita doa ya. Dan mujizat itu terjadi untuk disaksikan bagi kemuliaan Tuhan. Kebayang tetangganya bilang gini, ember saya balikin dong. Kamu udah pinjam nih, kenapa belum dibalikin? Ibu minta maaf ya, embernya belum bisa dibalikin karena ini isinya minyak. Saya jual dulu ya. Kok bisa jadi minyak? Kamu punya minyak dari mana? Percayalah, kesaksian mulai terjadi. Pak Nabi bilang tuangkan minyak dari buli-buli kecil ini. Wow, Tuhan sungguh ada. Katakan amin. GBI Karet, jangan takut, jangan mundur, jangan dengar kata iblis, jangan dengar kata pikiranmu, tetapi percayalah kepada firman Tuhan bahwa Tuhan akan sanggup memelihara hidupmu. Ia datang supaya kita semua memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Oh Rabasya, mari angkat kedua tanganmu, yuk angkat kedua tanganmu. Oh Rabasyandaka, mari yang bisa doa bahasa roh, mulai doa bahasa roh yuk. Doa bahasa roh. Oh Rabasyandaka, tetapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Oh Rabasyandaka, GBI Karet, jangan marah, jangan balas. Oh Rabasyandaka, jangan menjadi kecewa. GBI Karet, jangan mundur. Semua sahabat-sahabat online, jangan tinggalin Tuhan. Jangan marah, jangan kecewa, jangan balas. Tetap lakukan firman Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan. Tetap beribadah. Tetap baca Alkitab. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Umat Tuhan, diberkatilah akademismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, dan hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Sungguh, walaupun masa-masa sulit ini, engkau akan tetap berbuah lebat. Tiap bulan ada buah yang baru. Buahmu akan menjadi makanan dan daunmu akan menjadi obat. Bagaimana engkau akan memberkati keluargamu dan engkau akan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar hadirat Tuhan melawat, hadirat Tuhan memeluk setiap umatmu yang beribadah saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan pada satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman ibadah raya online GBI Karet Kuningan Minggu 26 September 2021. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ezra Jingga atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer. Ibadah raya minggu depan akan diadakan pada tanggal 3 Oktober 2021 jam 10
kembali dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga dan saudara seiman untuk mengikuti ibadah ini. Berikut nama-nama yang berulang tahun di bulan September. Pak Awi 5 September, Ibu Mariam 5 September, Reni 6 September, Seto 8 September, Yosua 8 September, Charlie 15 September, Gaby 25 September. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk sepekan, sebentar lagi kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah online kita siang hari ini. Sebelum kita doa berkat, kita akan mendoakan dulu saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan September ini. Mari kita satu dalam doa. Ora basikara labara laba sikara labara laba. Ikara nama takanara labara laba. Puji syukur kami menaikkan kepadamu ya Tuhan, Engkau Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada ketika kami membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini sudah kami dengar. Kiranya firman itu boleh kembali menguatkan iman kami, boleh menguatkan langkah kami untuk tetap kami boleh terus berjalan sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu mendengar, selalu mendahulukan Engkau di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan September ini. Kami berdoa untuk Pak Awi, kami berdoa untuk Bu Iyam, untuk Ibu Reni, untuk Mas Seto, untuk Joshua, untuk Bu Serli, untuk Gaby. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam studi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun yang lalu Tuhan. Kami percaya Tuhan masih ada rencana-Mu yang akan Kau genapi dalam kehidupan mereka di tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan, biar mereka selalu intim, mereka selalu dekat di dalam kehidupannya Tuhan, selalu ingin dengar-dengaran kepada firman-Mu, selalu ingin mendahulukan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Kau jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Kau jadikan Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung yang ada di
di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu yang sempurna ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang terbaik sudah Engkau sediakan buat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Rabba Shikara Labara Laba. Kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan diberkati sama-sama, katakan amin.